Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Universitas Negeri Malang yang pada kesempatan kali ini akan mempromosikan wisata Sumberawan yang terletak di Desa Toyomarto dengan highlight candi yang bisa dilihat di belakang saya sebagai sejarahnya. Dan lama-lama kita langsung saja ke videonya. Candi Sumberawan atau biasa disebut Stupa Sumberawan ini terletak di Desa Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Stupa Sumberawan ini sendiri memiliki tinggi 5,23 meter dan lebar 6,23 meter. Terdiri dari bagian kaki stupa berbentuk persegi, lalu pada bagian tubuh stupa terdapat stupa yang beralaskan segi 4, segi 8 dan lingkaran, sedangkan puncak stupa berbentuk kerucut namun sudah sedikit rusak. Sejarah stupa ini sendiri ditinjau dari gaya arsitekturnya. Stupa ini diperkirakan dibangun akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-15. Pada tahun 1359, Raja Hayam Wuruk singgah di Candi Singosari untuk ziarah leluhurnya. Untuk menyempatkan berkunjung di Gedung Biru, Kasurangganan, dan Bureng. Lalu, pada tahun 1845, penduduk pribumi setempat menemukan stupa Sumberawan ini, kemudian melaporkannya ke pemerintah Hindia Belanda. Arkeolog Belanda yang pernah menelitinya bernama Van Romont. Lalu pada tahun 1937 dilakukan pamugaran oleh pihak Dinas Purbakala Hindia Belanda. Lalu, untuk fungsi stupanya, yang pertama, bisa digunakan sebagai simbol dari agama Buddha karena stupa Sumberawan ini bercorakkan Buddha. Yang kedua, sebagai alat transformasi air, biasa menjadi air amerta atau air suci. Bangunan Sumberawan dalam bentuk stupa merupakan simbol kesucian dengan digambarkan dalam perwujudan Gunung Meru. Sedangkan sumber airnya merupakan amerta, artinya air suci kehidupan para dewa. Lalu, untuk sejarah lainnya berupa toponimi, dalam kitab Nagara Kertagama, nama Kasurangganan dituturkan bahwa ada sebuah danau yang di tepinya terdapat stupa yang beraliran Buddha. Nama itu berasal dari suku kata Rangga yang berartikan bunga bakung. Sedangkan Kasurangganan bermakna tempat tumbuhnya bunga-bunga bakung. Lalu, untuk fungsi stupanya, yang pertama, bisa digunakan sebagai simbol dari agama Buddha karena stupa Sumberawan ini bercorakkan Buddha. Yang kedua, sebagai alat transformasi air, biasa menjadi air amerta atau air suci. Bangunan Sumberawan dalam bentuk stupa merupakan simbol kesucian dengan digambarkan dalam perwujudan Gunung Meru. Sedangkan sumber airnya merupakan amerta, artinya air suci kehidupan para dewa. Untuk saat ini, candi atau stupa Sumberawan ini digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan keagamaan seperti upacara Trisuci Waisak untuk umat Buddha. Kegiatan spiritual biasanya dilakukan pada malam Jumat Legi. Kegiatan adat dilakukan selamatan
sumber air yang diperingati setiap bulan Syuro pada penanggalan Jawa. Acara ini digabung dengan selamatan desa dengan judul kegiatan Sedekah Bumi dan Selamatan Sumber Air, atau bisa disebut Festival Tirta Amertasari. Oh iya, kebetulan ketika kami berkunjung ke sana, sedang dilaksanakan perayaan Waisak yang ke-2566 BE. Lalu, apa sih itu Waisak? Sedikit tentang Waisak, merupakan hari suci agama umat Buddha yang dirayakan dalam bulan Mei pada waktu terang bulan atau biasa disebut Purnama Sidhi, untuk memperingati 3 peristiwa penting atau yang biasa disebut Tri Suci Waisak. Di perayaan tersebut cukup banyak umat Buddha yang menghadirinya, dari anak-anak hingga ke yang orang tua, dan berbagai macam umat Buddha menggunakan pakaian seperti berwarna kuning, hitam, dan juga berwarna putih. Bagaimana paparan sekilas tentang Candi Sumbarawan barusan? Cukup menarik bukan? Untuk dijadikan sebagai objek wisata, spot foto, ataupun sebagai orang yang memang ingin lebih mengetahui tentang sejarah candi yang berada di Nusantara ini. Sangat direkomendasikan untuk segera berkunjung ke wisata Sumbarawan ini. Akhir kata dari saya, thanks for watching and goodbye.